Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Nah, oleh karena itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nah, perkenalkan, nama saya Kris Indah Situmeyang. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial tentunya, dari Universitas Negeri Medan, Stambuk 2023. Dengan NIM saya adalah 3233131059. Tujuan saya di sini untuk mereview sebuah novel yang sangat unik dan tentunya sangat menarik untuk teman-teman sekalian, untuk kita semua, yang dimana novel ini bisa kita jadikan sebagai bahan bacaan untuk kita atau untuk teman-teman sekalian yang gemar atau sangat cinta dengan hobi membaca novel. Nah, di sini saya ingin memberikan sebuah novel yang berjudul Tentang Kamu. Tentunya novel ini ditulis oleh salah satu penulis novel terkenal di Indonesia yang bernama Cherry Lee. Tentunya teman-teman juga pasti tertarik kan dengan novel ini. Simak video ini sampai habis ya. Baik, bagian pertama dari novel ini adalah sebuah episode tentang kesabaran, yang dimana ini dimulai di tahun 1946 sampai 1960. Kisah ini tentunya dimulai di sebuah desa kecil di pelosok Indonesia, Sriningsih lahir dalam keluarga miskin dan harus menghadapi kenyataan pahit setelah kehilangan kedua orang tuanya di usia yang masih muda. Ia diasuh oleh kakek dan neneknya yang sederhana. Sejak kecil, Sriningsih sudah menunjukkan kecerdasan dan semangat belajar yang tinggi. Tentunya meskipun keterbatasan ekonomi sering menjadi penghalang, Sriningsih belajar banyak hal dari alam dan kehidupan desa, membentuk karakter sabar dan gigih. Di bagian kedua membahas tentang persahabatan yang ditulis pada tahun 1961 sampai 1960, yang dimana Sriningsih ini merantau ke Jakarta untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Ia bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan terus berusaha untuk mendapatkan pendidikan. Di Jakarta, ia bertemu dengan beberapa orang yang menjadi sahabat baiknya. Di antaranya adalah seorang gadis bernama Endang. Persahabatan ini memberikan warna baru dalam hidup Sriningsih dan memberinya dukungan moral dalam menghadapi kerasnya kehidupan di ibu kota. Ia juga mulai mengenal dunia perkuliahan dan bermimpi untuk bisa mengenyam pendidikan tinggi. Di bagian ketiga selanjutnya tentang keteguhan hati seorang Sriningsih yang dimulai di tahun 1967 sampai 1979. Dengan tekad yang kuat, seorang Sriningsih berhasil menyelesaikan pendidikannya dan tentunya mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Ia menunjukkan dedikasi dan kerja keras yang luar biasa dalam pekerjaannya. Di fase ini, Sriningsih mulai meniti karir dan menghadapi berbagai tantangan di dunia profesional yang didominasi oleh laki-laki. Ia belajar untuk menjadi seorang perempuan yang mandiri, tegas, dan berani mengambil resiko. Meskipun menghadapi kesulitan, ia tetap memegang teguh prinsip-prinsip kejujuran dan kerja keras. Di bagian keempat, Sriningsih mulai mengalami yang namanya fase cinta
dimulai di tahun 1980 sampai 1999. Sri Ningsih yang bertemu seorang pria bernama Ferdi, seorang pengusaha yang jatuh cinta padanya karena keteguhan dan kebaikan hatinya. Mereka menjalin hubungan dan menikah. Namun kebahagiaan Sri Ningsih tidak berlangsung lama. Ia harus menghadapi kenyataan pahit dalam pernikahannya dan mengalami pengkhianatan. Meskipun terluka, Sri Ningsih memilih untuk tidak berlarut dalam kesedihan dan bangkit kembali. Ia fokus pada pengembangan dirinya dan karirnya. Hingga akhirnya Sri Ningsih berhasil membangun bisnisnya sendiri di Paris. Bagian kelima menceritakan tentang seorang Sri Ningsih yang memeluk semua rasa sakitnya di tahun 2020. Zaman Zulkarnain, seorang pengacara muda dari London, ditugaskan untuk mencari ahli waris Sri Ningsih yang meninggal dunia di Paris dengan meninggalkan harta warisan yang sangat besar dan tentunya sangat banyak. Zaman ini menemukan buku harian yang ditulis oleh seorang Sri Ningsih, dan melalui catatan-catatan tersebut ia mulai memahami perjalanan hidup wanita yang luar biasa ini, yaitu Sri Ningsih. Zaman melakukan perjalanan ke berbagai tempat yang pernah menjadi bagian dari hidup Sri Ningsih. Bertemu dengan orang-orang yang pernah mengenalnya dan sedikit demi sedikit merangkai kisah hidupnya. Ia menemukan bahwa Sri Ningsih adalah sosok yang sangat dermawan dan selalu membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Di akhir cerita, Zaman berhasil menemukan beberapa orang yang memiliki hubungan dengan Sri Ningsih. Meskipun bukan keluarga kandung, warisan Sri Ningsih akhirnya disalurkan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan dan kepada yayasan-yayasan yang memang menjadi perhatiannya. Baik, itu saja sinopsis atau review dari buku novel Tentang Kamu karya Terli, yang dimana dari novel ini kita bisa mengangkat sebuah pesan bahwa bukan hanya sekedar biografi fisik yang dicantumkan atau yang dituliskan dalam novel ini, tetapi juga bisa menjadi sebuah refleksi kepada kita tentang kehidupan, perjuangan, cinta, kehilangan, dan ketabahan. Terli menyampaikan bahwa setiap orang memiliki cerita hidupnya masing-masing dengan tantangan dan kebahagiaan yang berbeda-beda. Novel ini mengajarkan tentang pentingnya kesabaran, persahabatan, keteguhan hati, dan bagaimana cara memeluk semua rasa sakit, rasa luka dalam hidup ini untuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Sri Ningsih menjadi simbol perempuan tangguh yang mampu meraih kesuksesan meskipun harus menghadapi berbagai perintangan dalam hidupnya. Baik, sekian dan terima kasih. Hanya itu saja yang dapat saya review dari novel Tentang Kamu karya Terli ini.